Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian orde 1 pada resistor dan kapasitor. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada resistor dan kapasitor dipasang seperti ini, dan di sini kita tidak memasukkan ada suatu tegangan eksternal ya yang dipasang di sini. Nah, kita akan mulai yang pertama, yaitu pada bagian kita analisa dulu rangkaian ini ya. Analisa perilaku dari rangkaian. Untuk menganalisa rangkaian ini, kita gunakan asumsi ya. Asumsi pada saat T sama dengan 0, nah ini nilainya V tegangan T ini sama dengan V0. Artinya di sini si kapasitor mula-mula sudah memiliki tegangan awal ya, sebesar V0. Nah, kalau misalkan kapasitor ini sudah memiliki tegangan awal, maka kita bisa menghitung energi yang tersimpan ya pada si kapasitor adalah W pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan setengah CV0 kuadrat. Ini dari topik sebelumnya ya tentang kapasitor. Nah, sekarang kalau misalkan kita terapkan KCL nih, ya, terapkan KCL di node A, ya. Nah, di sini berarti kita dapatkan I masuk, arus masuk, sama dengan arus keluar. Berarti di sini kita dapatkan IC tambah IR ini sama dengan 0. Ya. Lalu ingat lagi bahwa definisi dari IC itu adalah C kali dV dt, sementara IR sama dengan V per R. Sehingga persamaan kita dapat ditulis menjadi C dV dt ya tambah V per R ini sama dengan nilainya 0. Nah, ini adalah suatu persamaan diferensial. Persamaan diferensial ya. Orde 1. Ordenya itu maksudnya pangkatnya ya, pangkat dari si dV/dt-nya pangkat 1. Nah, kemudian kita lakukan kita susun kembali. Jadi kita kumpulin yang ada V dengan V, berarti dapat kita tulis dV per V itu sama dengan minus 1 per RC kali dengan dt. Nah, kita integrasi kedua ruas. Jadi integral dari dV per V itu sama dengan minus 1 per RC integral dari dt. Nah, ini bentuknya adalah integral tidak tentu. Jadi kalau kita integrasi kedua ruasnya, kita akan dapatkan ln ya, ln V sama dengan min T per RC tambah dengan ln A. Kenapa ada ln A? Di sini A itu adalah suatu konstanta integrasi ya, ini. Saya tulis di sini. Konstanta integrasi. Didapat dari karena kita sedang melakukan integrasi dari bentuk yang tidak tentu ya, tidak ada batasnya. Nah, kalau saya gabungkan yang ada ln-nya, ln sama ln kita gabungin, berarti ln V minus ln A sama dengan minus T per RC, atau di sini bisa ditulis ln V per A sama dengan minus T per RC. Oke, sebentar. Nah, ini kita buat dalam bentuk eksponensial ya, berarti V fungsi T, V ya, V ini saya tulis fungsi T ini sama dengan A kali E pangkat minus T per RC. Nah, ini kita sudah dapatkan suatu solusi ya. Ini adalah solusi nih. Solusi dari apa? Solusi dari persamaan diferensial yang ini.
Nah, di sini kita mendapatkan bahwa A itu masih dalam suatu bentuk suatu konstanta integrasi. Nah, kita cari dulu nilai A ya di sini. Cari nilai A dengan cara memasukkan batas awal gitu. Nah, tadi kita punya batas awal pada saat T sama dengan 0, V T sama dengan 0 itu nilainya adalah V0. Jadi kita ganti masukkan ke sini ya. Berarti kita dapatkan V0, saya tulis di sini ya. V0 itu sama dengan A kali E pangkat minus 0 per RC gitu ya. Berarti kan ini V0 sama dengan A E pangkat minus 0. E pangkat 0 itu 1, berarti A sama dengan V0. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. Ya, sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya ya, solusinya yaitu VT sama dengan V0 E pangkat minus T per RC. Nah, ini adalah solusi lengkapnya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita interpretasi ya. Apa maknanya ini? Apa maknanya? Nah, kalau kita gambar, jadi tegangan ya, tegangan V ya pada rangkaian yang ini tadi di atas. Tegangan ini ya, berarti tegangan kapasitor nih. Ya, dan juga sama juga dengan tegangan si resistor V yang ini. Nah, tegangan V tadi itu mengikuti suatu pola. Dia punya nilai awal adalah V0, misalkan saya ambil di sini adalah V0, kemudian dia akan eksponensial negatif, berarti grafiknya itu akan turun secara eksponensial. Nah, misalkan ini grafik eksponensial ya. Nah, begini sampai waktu yang tak hingga di sini T-nya. Ya, jadi dari sini kita dapatkan tampak bahwa respon tegangan V pada rangkaian RC adalah akan secara eksponensial meluruh ya atau berkurang dari tegangan awal si V0-nya. Nah, nilai T per RC ini itu biasanya disebut sebagai konstanta waktu ya. Nanti biasa kita tulis tau sama dengan RC gitu ya. Oke. Nah, itu jadi kita sudah dapat perilaku dari rangkaian RC. Nah, kemudian saya mau lanjutkan. Tadi kita sudah bagian A ya. Tadi di atas bagian A. Nah, ini dia. Bagian A yaitu tentang analisa perilaku rangkaian. Yang bagian B kita mau hitung arus pada resistor. Sini ya. B arus pada resistor. Saya tulis dulu. Oke. Atau arus pada resistor kita sebut namanya IR. Nah, IR sebagai fungsi waktu itu sama dengan V fungsi waktu dibagi dengan R. Kenapa IR-nya itu fungsi waktu? Karena begini tadi, waktu di awal ya, kita lihat lagi, perhatikan. Ini kan awalnya kapasitornya memiliki tegangan di sini. Ya kan ya, sudah ada. Berarti di sini ada muatannya nih. Nah, ketika dihubungkan dengan resistor, maka muatannya akan bergerak. Ya, sesuai dengan arah arus ini, muatan akan bergerak dan pelan-pelan terjadi pengosongan pada si kapasitor. Kemudian dia akan bergerak ke resistor. Kita tahu bahwa resistor itu merupakan suatu komponen yang mendisipasi ya. Mendisipasi daya. Jadi dia menyerap energinya, dikeluarkan gitu, diradiasikan. Misalnya kalau ini lampu ya berarti dia akan berubah menjadi energi cahaya. Ya, makanya pada arus pada resistor ini dia fungsi waktu karena dia berubah terhadap waktu. Oke, maka kita tulis tadi V-nya adalah V0 E pangkat minus T per RC dibagi dengan R. Oke, atau bisa kita tulis IR itu sama dengan V0 per R kali dengan E
pangkat minus T per RC. Nah, ini adalah ekspresi arus pada resistor. Nah, sekarang yang bagian C, ya di sini sebentar. Oke. Bagian C, kita menghitung daya. Daya yang diserap ya, serap resistor. Kita sebut namanya adalah P fungsi T. Berarti P fungsi T-nya ini sama dengan kan V kali IR begitu ya. Nah, V-nya tadi kan V0 E pangkat minus T per RC. Nah, ini kita kalikan dengan IR. IR-nya adalah V0 per R E pangkat minus T per RC. Nah, berarti kita dapatkan PT-nya, dayanya, sama dengan V0 kali V0 berarti V0 kuadrat per R, ya, ada R-nya di bawah, E pangkat minus 2T per RC. Oke, mudah ya, ini adalah dayanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah energi yang diserap resistor, D ya. Energi yang diserap oleh resistor. Kita sebut namanya misalkan W resistor, WR ya. Oke. W itu kan P kali T. Jadi kalau ekspresi dalam bentuk integralnya WR fungsi T sama dengan integral PT kalikan dengan DT. Nah, ini dari 0 sampai waktu yang kita tentukan. Berarti dayanya tadi adalah hasil yang di atas ya. Ini ya, V0 kuadrat. Integral 0 sampai T dari V0 kuadrat per R. Kalikan dengan E pangkat minus 2T per RC. Kalikan dengan DT. Nah, berarti ini kita dapatkan sama dengan RC ya, minus RC V0 kuadrat per 2R kalikan dengan E pangkat minus 2T per RC. Atau bisa kita tulis si WR-nya, berarti W resistor fungsi waktu sama dengan setengah CV0 kuadrat 1 minus, oh ya ini batasnya, sorry, ini batasnya dari 0 sampai T ya. Berarti 1 minus E pangkat minus 2T per RC. Gitu. Ini ya teman-teman. Oke, ini adalah hal terakhir yang perlu kita lihat dari rangkaian RC ya. Saya rangkum lagi, kita kembali ke atas. Jadi ceritanya kita punya suatu resistor RC, nah kemudian kita analisa perilakunya. Dari sini kita dapatkan ternyata bahwa dengan menggunakan asumsi pada saat T sama dengan 0, VT sama dengan V0, kita dapatkan energi yang tersimpan awalnya adalah segitu. Kemudian ini adalah persamaan diferensial orde 1. Jadi teman-teman, persamaan diferensial ini adalah persamaan yang menggambarkan perilaku dari rangkaian tersebut ya. Perilaku apanya? Di sini kita lihat V terhadap T berarti perilaku tegangan terhadap arus. Nah, kalau punya persamaan diferensial, maka harus kita selesaikan, dan ini adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya. Kemudian ini solusi yang lebih khususnya lagi. Karena tadi variabel A-nya sudah kita ganti, ternyata A sama dengan V0 dengan memasukkan batas awal. Kemudian ini adalah arus resistor, ini adalah daya yang diserap oleh resistor, dan ini adalah energi yang diserap oleh resistor. Oke, semoga videonya bisa membantu dalam belajar kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.